Kita mulai kuliahnya. Jadi untuk siang ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama simulasi acuan keperawatan kasus gagal ginjal kronis dengan pasien dewasa ya, dengan memperhatikan aspek legal etis, kemudian simulasi pendidikan kesehatan pada GGK dengan memperhatikan aspek legal etis dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam acuan keperawatan dalam mengatasi masalah gagal ginjal kronis. Nah, ini penyakit ginjal kronik adalah kerusakan ginjal atau penurunan laju filtrasi glomerulus ya, atau kita sering sebutnya sebagai EGFR kurang dari 60 ml per menit, 1,7 dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Nah, kerusakan ginjal itu bisa terjadi, maksudnya kita bisa lihatnya itu dari pengukuran fungsi ginjal gitu dengan pengukuran urea kreatinin atau dengan pencitraan, misalnya ternyata didapatkan adanya polycystic kidney disease misalnya seperti itu, atau didapatkan adanya tumor seperti itu, sehingga tidak selalu karena adanya perubahan pada marker-marker dari gagal ginjal seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi dari gagal ginjal ya. Jadi kalau dulu kita ketahui bahwasannya ini kalau kita baca-baca sudah agak lama ya. Jadi kalau kita ketahui dulu kan kita selalu pakainya laju filtrasi glomerulus seperti itu. Tapi di panduan yang terbaru itu dia menggunakan GFR dan ACR seperti itu. Memang yang lebih populer adalah menggunakan GFR gitu. Tapi yang lebih sensitif dan spesifik untuk mengidentifikasi adanya gagal ginjal itu sebetulnya adalah ACR. Jadi di sini kalau GFR itu kapan dikatakan dia mengalami gagal ginjal seperti atau mengalami penyakit ginjal itu adalah ketika dia di GFR-nya 45 sampai dengan 90 ya. Jadi kalau di 60 di G2 ini ya. Nah, di G2 ini itu dikatakan sebagai penyakit ginjal kronis yang ringan seperti itu. Kalau kita ukur GFR-nya ternyata kita dapatkan hasil 60 sampai dengan 89 seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau yang 60 sampai 89 itu kita katakannya penurunannya itu mengalami penurunan fungsi ginjal yang ringan seperti itu. Nah, ketika sudah mencapai 45 sampai 90, maka itu dikatakan sebagai mild to moderate ya. Jadi penurunan fungsi ginjalnya itu mulai ringan sampai dengan sedang. Nah, kemudian kalau 30 sampai 44 itu adalah moderate to severe, 15 sampai 29 itu adalah yang parah, dan yang kurang dari 15 itu adalah sudah mengalami end stage renal disease ya, atau gagal ginjal kronis seperti itu. Nah, di sini kalau kita pakai ACR, albumin to creatinine ratio, maka itu kita menghitung ya, membagi albumin, konsentrasi albuminnya dalam miligram dengan konsentrasi kreatininnya dalam gram. Nah, di sini kalau nggak mau kesulitan, di sini ada kalkulatornya, nanti bisa diklik ya, kita bisa masukkan seperti itu. Nah, secara normal itu di urin kadar albuminnya itu adalah kurang dari 30 mg per gram seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata kadarnya itu adalah lebih dari 30 mg per gram, maka itu dimungkinkan dia mengalami penyakit ginjal seperti itu. Meskipun kadar EGFR-nya adalah di atas 60. Kenapa seperti itu? Karena ginjal itu kan fungsinya menyaring ya, menyaring darah seperti itu. Nah, ada kondisi namanya kita sebut mikroalbuminuri. Jadi albumin yang molekulnya besar itu dia harusnya secara normal tuh nggak ada sama sekali di urin, atau dia sangat minimal sekali seperti itu. Tapi ketika dia didapatkan di urin dengan jumlah yang cukup signifikan, maka di situ dikatakan berarti dalam saringannya itu pasti ada permasalahan seperti itu. Maka di sini dikatakan kalau berdasarkan ACR itu kalau kurang dari nilainya itu adalah kurang dari 3 itu adalah normal atau sedikit meningkat. Kalau 3 sampai 30 itu meningkat dalam kondisi sedang, dan kalau udah lebih dari 30 itu adalah peningkatannya sangat tinggi seperti itu. Sehingga
sangat disarankan oh ya nanti aja deh setelah ini. Jadi, sangat disarankan ya pada orang-orang dengan, faktor resiko gagal ginjal misalnya dia di sini kita lihat ya faktor resikonya kan ada diabetes, ada peningkatan tekanan darah, kemudian ada permasalahan, di kardiovaskuler, obesitas, kemudian riwayat keluarga dengan gagal ginjal, penggunaan rokok dan usia yang lebih tua. Maka adanya orang-orang dengan faktor resiko ini itu dia disarankan untuk melakukan pengecekan rutin dari ACR-nya itu, seperti itu. Gitu. Oke, ini adalah patofisiologi dari gagal ginjal ya. Jadi kita lihat di sini bahwasanya gagal ginjal itu dia sifatnya efeknya nanti itu akan menjadi sistemik seperti itu. Jadi pada saat dari tubulus ginjal itu mengalami atrofi atau jaringan intersisialnya mengalami fibrosis, maka dia akan menyebabkan kerusakan ginjal yang menyebabkan penurunan dari eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin yang dia itu memicu pembentukan eritrosit itu diproduksinya di ginjal seperti itu. Sehingga adanya penurunan dari eritropoietin itu akan menyebabkan stimulasi ke bone marrow itu menurun sehingga akhirnya jumlah sel darah merahnya menurun sehingga pasiennya dimanifestasikan dengan anemia seperti itu. Nah, kemudian adanya zat-zat toksik yang tidak bisa diekspresikan oleh ginjal itu akan menyebabkan sel darah merahnya juga survival rate-nya rendah. Artinya dia jadi gampang rusak ya, gampang mati. Sudah produksinya sedikit, kemudian dia gampang mati seperti itu atau gampang mengalami kerusakan gitu sehingga ya akhirnya semakin memperburuk kondisi anemianya. Kemudian adanya urea ya atau zat-zat toksik tadi akan menyebabkan uremic syndrome seperti itu. Kemudian adanya abnormalitas ya dari struktur atau fungsi ginjal itu juga akan menyebabkan penurunan konversi dari kalsidiol menjadi kalsitriol di ginjal itu menurun seperti itu. Sehingga kadar kalsitriolnya menurun. Kalau misalnya kadar kalsitriolnya menurun, maka akan menyebabkan penurunan absorpsi Ca ya, kalsium dari usus small intestine itu adalah usus 12 jari itu ya. Sehingga pasiennya akan menunjukkan gejala hipokalsemia seperti itu. Nah, adanya hipokalsemia itu menyebabkan kadar kalsium di darah itu kan kalau hipokalsemia berarti kan kadar kalsium di darahnya itu turun seperti itu. Nah, karena kadar kalsium di darahnya itu turun gitu kan, maka dia akan menghambat dari ini penurunan penghambatan rilis dari PTH sehingga kadar PTH-nya tinggi sehingga dia mengalami hiperparatiroidisme yang sifatnya adalah sekunder. Nah, inilah yang menyebabkan orang dengan gagal ginjal itu mengalami mineral and bone disorder. Jadi artinya dia nanti akan memiliki manifestasi yang mengarah pada masalah-masalah di muskuloskeletal seperti itu. Kemudian adanya penurunan dari glomerular filtration rate itu tadi dia akan menyebabkan ekspresi fosfatnya menurun. Nah, kadar fosfat yang cukup tinggi di dalam darah itu juga menyebabkan hiperfosfatemi. Nah, kadar fosfat yang tinggi itu juga dia akan berikatan dengan kalsium ya di darah ya. Tadi meningkatkan. Jadi kalsiumnya itu malah nggak beredar di darah, tapi dia malah terikat dengan fosfat ini seperti itu. Jadi kadar fosfat yang berikatan dengan kalsium itu meningkat sehingga kadar kalsium di darahnya turun. Nah, itulah yang berkontribusi juga terhadap mineral bone disorder seperti itu. Ini adalah gambarannya ya, gambaran singkatnya. Jadi ketika di ini ya hemodialisis itu kan ya, maka di sini kan dia akan keluar ya darahnya gitu. Keluar itu kan ini ya, dia akan keluar darahnya itu melewati supaya dia nggak masuk ke ini ya, masuk ke dalam mesin dialiser kayak gitu, masuk ke dalam selangnya. Lalu supaya tidak terjadi clotting maka diberikan heparin gitu. Nah, dia akan masuk ke dalam dialiser. Disinilah terjadi proses tiga itu tadi, ultrafiltrasi,
konveksi dan difusi. Melalui apa? Ya ini tadi. Jadi di sini tuh ada banyak banget kayak saringan-saringan gitu. Ini kayak gantinya glomerularnya gitu. Ini lewat banyak banget saringan-saringan. Nah, di sini dari apa mesinnya itu sendiri juga ada cairan dialisatnya gitu. Jadi di sini ada perbedaan konsentrasi kan, seperti yang saya bilang tadi. Ada perbedaan konsentrasi bahwasanya kadar kreatininnya itu lebih tinggi di darah ya kan daripada di cairan dialisat. Maka harapannya dia akan melewati membran ini. Kreatininnya akan pindah ke cairan dialisat kayak gitu. Nah, karena dialisat itu bikarbonat gitu kan, dan bikarbonat itu kan penyangga ya, buffer penyangga untuk mempertahankan pH. Kan pasiennya cenderung asidosis kan itu. Nah, supaya dia buffer penyangganya itu tetap bagus, maka dia diberikan yang dialisat dengan bikarbonatnya itu yang dia nanti akan pindah ke dalam tubuh gitu. Gitu. Kemudian setelah dia disaring gitu kan, maka darahnya itu akan kembali lagi gitu. Darah yang sudah selesai disaring itu tadi itu akan ini ada air detektor ya, ada deteksi udaranya, kemudian dia akan masuk lagi ke dalam tubuh dalam jumlah. Jadi setelah tiga proses itu tadi dia akan pindah gitu. Akan balik lagi ke tubuh. Seperti itu. Jadi ini gambarannya ya. Jadi di sini ada yang dari pasien kayak gitu kan. Di sini ureanya, kreatininnya itu akan ini darahnya ya. Jadi ya ini kan di dalam membran kayak gitu. Nah, ini dia kreatininnya akan terbuang ke sana gitu. Semua kreatininnya akan terbuang ke dalam cairan dialisatnya kayak gitu. Kemudian tadi akan terbuang ya ke dalam cairan dialisatnya akan terbuang gitu. Ada cairan dialisis yang dia continuous ya dimasukkan seperti itu. Oke, ini sama ya. Cuman kalau ini kan dia yang saya bilang tadi bahwasanya ada solut-solut yang dia berikatan dengan air gitu. Jadi dia ikut terbuang juga. Tuh, jadi di sini ada hemodialisis atau hemofiltrasi. Jadi dasarnya adalah difusi ya. Jadi adalah penjernihan darah. Itu tujuannya yaitu di translokasi solut. Gitu pada hemodialisis dia itu adalah karena ada perbedaan tekanan yaitu yang menyebabkan dia solutnya itu pindah gitu. Nah, dibentukkan dialisat itu tadi cairan dialisat dan ginjal buatannya namanya hemodialiser itu tadi. Gitu. Jadi kalau mekanisme dasar ultrafiltrasi tujuannya adalah mengurangi cairan. Jadi untuk mengurangi jumlah cairan yang ada di dalam tubuh itu adalah untuk ultrafiltrasinya seperti itu. Maka pada pada hemodiafiltrasi itu adalah menghubungkan dua mekanisme tadi, dua mekanisme itu. Aksesnya ada dua ya. Aksesnya bisa lewat arteri vena langsung, artinya tidak dibuat avesan, tidak dibuat san di sini kayak gitu. Antara arteri sama vena itu dia dibuat seperti disan ya, kayak disambung kayak gitu. Nah, ada juga yang dia ya nggak disanting, jadi artinya ya ditusukin, ada dua jarum yang ditusukin ke arteri sama satu ke arteri, satunya ke vena kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia dalam penggunaan dalam jangka waktu lama gitu, disarankan dia akan dibuatkan namanya itu tadi pembuatan fistula ini tadi ya, di avesan ini. Seperti itu, atau dipasang graf. Jadi untuk nyambungnya ini ditanam gitu kayak graf. Tapi yang paling sering dikerjakan ya ini. Nah, biasanya pembentukan avesan itu kan kayak lewat prosedur operasi. Itu biasanya butuh waktu kayak sampai dia jadi dan bisa dipakai itu kadang-kadang kurang lebih 3 bulan ya, atau bahkan lebih ya. Kayak gitu. Sehingga pada pasien-pasien dengan avesan tuh sambil nunggu avesannya jadi ya pilihannya dia pakai arteri vena biasa atau pakai ini double lumen ya. Kayak gitu. Nah, kalau dia pakai avesan itu biasanya pembuluh darahnya akan lebih lebar kayak gitu. Jadi sehingga bisa mempengaruhi ini ya, alirannya itu akan lebih akan lebih bisa mengakomodir aliran-aliran yang istilahnya cukup keras gitu loh. Jadi materinya sudah selesai. Nggak tanya jawab, kayaknya di room chat banyak banget ya yang nanya. Jadi kita jawab satu-satu. Kita sambil sharing-sharing ya. Sama ingin bertanya lagi, Bu. Oh ya, silakan Pak. Apa Pak? Ya, ini pada pasien-pasien dengan yang kita lakukan avesan itu banyak yang kita
tanya itu ada yang kasusnya itu ini yang tadi mungkin tidak disampaikan di sini, pasien ada yang 3 bulan minum minuman berenergi kayak Fanta, Coca-Cola, nggak pernah minum air putih, kemudian minum minuman berenergi kayak Hemaviton apa itu kan nggak pernah minum air putih. Nah itu mereka terkena gagal ginjal, Bu. Nah ini kira-kira penyebabnya apakah zat-zat apa yang dari minuman atau ini yang menyebabkan kerusakan pada ginjalnya itu? Ya udah saya mulai ya. Ya, peraturannya adalah jawab dengan cepat. Yang tercepat nanti dapat nilai paling tinggi. Ya, ternyata masih ada yang jawabannya salah ya. Tunggu, kenapa dia nggak mau jalan punya? Kayaknya aku harus open deh, biar sinyalnya gantian sama metrinya. Udah keluar belum Mas? Oh ya. Siapa yang selamat. Ada Wiyah, Isatul, Selvina, Ayundari, Lucy, Delvi, Sofiatu, Ilmia, Maratus, Nur Fitriati. Selamat ya. Oke, berikutnya. Ternyata masih ada juga yang malah banyak yang jawabannya. Yang asupan proteinnya paling sedikit, PGK dengan predialisa dong. Kan dia belum dibantu untuk mengeluarkan dengan menggunakan RFT. Jadi ya paling sedikit dia asupan proteinnya. Rekomendasi asupan proteinnya paling sedikit gitu. Maksudnya yang boleh dikonsumsi paling sedikit kayak gitu. Kayaknya mentinya lagi ngitung. Soalnya cuma 3 kok. Bentar tunggu dulu ya. Tunggu mentinya menyelesaikan ranking. Karena memang pesertanya banyak sih. Jadi dia ini. Oke. Siapa pemenangnya? Ya, selamat ya pemenangnya. Ya, pertanyaan terakhir ya.
Jawabannya konveksi ya, karena dia kan berikatan dengan air solutnya. Jadi bukan difusi. Kalau difusi kan itu di perbedaan tekanan prinsipnya. Jadi jawabannya konveksi. Oke, ternyata pemenangnya adalah Maratus. Selamat ya. Oke, dari Rizal. Silakan Rizal. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Saya Rizal dari Reguler 1, izin bertanya. Itu kan ada pemasangan untuk fistula di tangan ya. Di video memang sudah dijelaskan, namun dari saya pribadi masih agak kurang paham terkait pemasangan fistula itu. Apakah itu di vena semua atau di arteri atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Maksudnya gimana Rizal? AV fistulanya itu melalui prosedur bedah Rizal. Jadi nanti dia dibuat shunt, dibuat kayak sambungan gitu antara arteri sama vena kayak gitu. Izin tanya lagi Bu. Jadi itu kita hanya tinggal memasangkan seperti itu ya. Jadi sudah ada sendiri untuk tempatnya seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi dia di istilahnya di ini ya di area kubiti gitu kan mesti berdekatan kan arteri. Kalau secara anatomis kan berdekatan arteri, vena, nervus kayak gitu kan. Jadi itu arteri sama venanya tuh kayak disambung gitu loh, kayak dibuat shunt tuh kayak dibuat jembatan, kayak buat sambungan kayak gitu antara arteri sama vena kayak gitu. Nah, terus habis itu supaya maksudnya jalannya tuh lebih gede gitu kan untuk dia bisa dilakukan prosedur hemodialisis. Cuman memang setelah proses itu kan melalui prosedur bedah istilahnya bukan bedah besar ya, bukan operasi besar gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dia ditunggu kan pasti ada proses penyembuhannya kan, proses nyambungnya gitu antara arteri sama venanya itu kayak gitu. Nah, itu tuh prosesnya itu maksudnya ya prosesnya itu tuh butuh waktu beberapa saat, maksudnya nggak bisa langsung dipakai gitu loh untuk akses hemodialisis. Nah, sementara Mohon izin menambahkan Bu, untuk AV fistula, kebetulan saya yang di OKA, saya tes di divisi TKV untuk pengerjaan avisan. Untuk penyambungannya itu adalah arteri dan vena. Yang utama adalah arteri radialis dengan vena cephalika yang ada di pergelangan tangan. Biasanya kita memilih site. Yang pertama adalah tangan non-dominan pasien, yang non-dominan yang dipakai, dan yang bawah dulu. Jika yang bawah gagal, baru kita akan ke kubiti. Jadi Mas, kita tidak memasang alat apapun di pembuluh darah. Kita hanya menyambungkan pembuluh darah. Vena dipotong, disambungkan secara jahit ke arteri. Dan nanti itu yang akan menjadi shunt-nya. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses hemodialisa. Belajar lagi Bu. Ya Bu, ini izin terkait dengan praktikum dan kami sudah melihat video. Untuk yang ingin kami kritisi sih terkait dengan ini ya teknik septik aseptik untuk pemasangannya itu. Jadi kalau kita di OK itu memang kan kita sering melihat petugas itu jarang memperhatikan ini yang steril, ini yang tidak steril. Jadi akhirnya tumpang tindih gitu, sehingga tercampur yang tadinya steril akhirnya jadi nggak steril gitu. Cuman kita memang belum tahu teknis secara langsung di hemodialisis seperti itu. Tapi kalau pengalaman kita untuk pemasangan infus pun itu kita pakai istilahnya duk lubang ya Bu, atau perlu draping ya untuk supaya kondisi itu memang terjaga dari teknik septik aseptiknya itu. Dengan pada video itu kan tidak pakai duk lubang, hanya dia pakai desinfeksi dengan alkohol, kemudian langsung tusuk, kemudian ngambil jarum di tempat yang tidak steril, kemudian ujung jarumnya nggak dipakai, terletakkan di ini yang set untuk hemodialisisnya yang steril itu mungkin yang kita kritisi seperti itu.
Kemudian yang kedua juga terkait dengan hemodialisis, Bu. Sempat saya baca untuk hemodialisis itu mestinya kan harus ada flow-nya, itu kan ada rumusnya, Bu. Kecepatannya itu. Nah, itu beberapa pitfall atau kesalahan terkait hemodialisis itu salah satunya adalah ketika tadi kecepatannya itu tidak sesuai dengan ukuran yang dari MAP, ada rumusnya, itu efek sampingnya adalah bisa memperburuk terjadinya gagal ginjal, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal akut, mungkin bukan kronis ya Bu. Itu bisa memperburuk. Apakah benar demikian Bu? Kalau iya mungkin kira-kira patogennya seperti apa ini? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Safar untuk kritisinya ya. Ya, memang benar. Terus terang memang saya itu waktu nyarikan video itu ya karena kita nggak syuting sendiri kan ya, jadinya agak susah. Maksudnya cari yang penggambarannya istilahnya jelas. Ada yang jelas, maksudnya dia ada aseptiknya bagus gitu, cuman memang benar yang disampaikan Pak Safar tadi ya, masalah tadi aseptik, lapangan ruang sterilnya memang kurang kayak gitu. Jadi memang ada yang video itu teknik aseptiknya bagus gitu, lengkap itu dari pre, intra, post, cuman penggambarannya kayak apa namanya, setting mesinnya, maksudnya bagaimana priming dan SAP itu nggak terlalu jelas kayak gitu. Tapi ada juga jadi videonya itu ini loh, apa namanya, random, terus habis itu ada juga yang bagus semua, cuman videonya bahasa Inggris gitu kan. Saya juga kasihan ya kan kalau saya upload buat apa namanya, mahasiswa nanti malah nggak paham, maksudnya malah bingung gitu sama ininya. Akhirnya saya ya akhirnya jalan tengahnya memang saya carikan yang video itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Safar sudah dikritisi dan sudah dijelaskan sehingga itu bisa menjadi pembelajaran ya, terutama buat yang reguler yang belum pernah masuk ruang HD gitu kan, terus habis itu mungkin nggak tahu seharusnya memang teknik septic aseptiknya memang ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Safar tadi.